Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara mendengar seseorang menceritakan kelebihan saudara atau memposting kelebihan-kelebihan saudara melalui media-media sosial? Tentu kita merasa bangga, kita merasa senang, kita merasa antusias, bahkan juga lebih bersemangat lagi untuk menjalani hidup, bukan? Setiap orang berharap supaya kelebihan-kelebihannya bisa dibicarakan, bukan kekurangannya. Nggak ada orang yang suka ketika orang lain membicarakan kekurangannya. Nah, Rasul Paulus juga dalam pemberitaannya di kota Roma pada waktu itu, di dalam kitab Roma dicatat bahwa dia membuat pernyataan Allah yang begitu besar, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, memilih bangsa Israel dan memberikan suatu kelebihan-kelebihan daripada bangsa yang lain. Sehingga bangsa yang lain itu menjadi iri terhadap mereka. Namun demikian, karena mereka begitu bangga dengan keadaan mereka, akhirnya menjadi sombong. Akhirnya mereka menjadi tidak setia kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa kegiatan-kegiatan agama seperti sunat, seperti ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah, merupakan suatu kontribusi bagi mereka untuk mendapatkan perkenanan kepada Tuhan, atau untuk memiliki surga itu. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai hal itu di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan buat saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, sebab mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah.
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja merasa bangga, merasa senang akan kelebihan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Namun, biarlah kelebihan atau pemilihan Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita terus-menerus untuk merendahkan diri kita dan tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, apakah kelebihan orang yang percaya yang dibenarkan Allah, yang diberikan Allah, yang harus membuat kita terus-menerus menjadi orang yang merendahkan hati kita dan juga terus-menerus setia kepada Allah sampai pada akhirnya berdasarkan Roma pasal yang ketiga ini. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah bahwa Allah juga mempercayakan firman-Nya kepada saya dan saudara. Allah juga mempercayakan Injilnya, kebenarannya kepada saya dan saudara. Bukan hanya kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi pemilihan Allah jatuh juga kepada yang kedua tadi kita pada bangsa-bangsa lain termasuk saya dan saudara. Nah, di Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai ada melihat bahwa jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, Paulus mencatat bahwa kelebihan orang-orang Yahudi itu dari bangsa lain yaitu dipercayakan firman Tuhan. Itulah sebabnya kebencian-kebencian terhadap orang Israel itu muncul di mana-mana. Pada tahun 70 Jenderal Flavius Titus membakar dan menghancurkan kota Yerusalem pada waktu itu dan menaruh kepala babi di atas mezbah di Bait Allah. Dan akhirnya bangsa Israel tersebar atau yang dinamakan diaspora ke berbagai penjuru dunia. Dan kalau kita melihat terjadi pembantaian secara besar-besaran juga bagi bangsa Israel pada tahun 1939 sampai 1945 yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Karena kebencian-kebencian mereka untuk memusnahkan bangsa Israel dari muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1948 karena kesetiaan Allah, maka bangsa Israel dipanggil pulang
dan juga mendapatkan kembali negeri mereka. Nah, Allah juga mendatangi bangsa Israel di Mesir dan membebaskan mereka, kalau saudara baca dalam perjanjian lama, membuat jalan di tengah laut, menyediakan makanan di padang gurun, perlindungan dan lain sebagainya. Bahkan nabi-nabi dari bangsa Israel, nabi-nabi yang berbicara langsung kepada Allah, Allah yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tidak diizinkan bangsa lain melakukan hal itu. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur pasal 147, di situ dikatakan kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Allah itu hanya berkenan kepada orang yang dipilihnya, yaitu bangsa Israel. Dan ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa ketika kematian Kristus di atas kayu salib membuat segala bangsa bisa datang kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Membuat kita menjadi umat pilihan Allah. Nah, bagaimanakah itu bisa terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia menjadi orang yang dipercayakan firman Allah, yang dipercayakan Injil keselamatan, Injil anugerah Allah untuk diberikan kepada orang lain. Ada sebuah keluarga suami istri yang sangat kaya sekali. Mereka memiliki harta yang banyak dan memiliki seorang anak laki-laki. Dan pada usia yang ke-5 tahun, anak itu meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Pada usia 5 tahun. Lalu karena saking sayangnya terhadap istri dan anaknya, maka suaminya ini tidak menikah lagi. Dan ia mencari seorang perawat atau pembantu untuk merawat anaknya. Lalu dicarilah seorang perawat perempuan yang sudah tua, dan dia merawat anak itu. Tetapi beberapa lama kemudian anak itu meninggal lagi. Lalu beberapa lama kemudian ayah daripada anak itu atau orang kaya ini juga meninggal. Dan meninggalkan semua harta kekayaan dan tidak ada ahli waris yang bisa diberikan hartanya. Dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mengklaim harta daripada orang kaya ini. Lalu pemerintah di suatu kota itu mengambil suatu tindakan untuk melelang semua harta kekayaan daripada orang kaya ini. Nah, seorang wanita yang tua yang tadinya harus merawat anak daripada orang kaya ini, berusaha dan pengen sekali memiliki dari figura atau foto daripada anak itu yang akan dilelang. Lalu dan harga daripada figura foto itu adalah $1. Dan dia berusaha untuk mendapatkannya dan akhirnya dia memiliki uang itu. Dan dia membeli foto itu. Dia membawanya pulang, dia memeluknya, dia menangis, mengingat kembali akan anak yang pernah dia rawat pada waktu itu. Lalu dia pada suatu hari ketika dia membersihkan bingkai daripada foto itu, lalu dia menemukan surat di dalam foto itu. Ketika dia membukanya, surat itu bertanda tangan, dicap dengan materai daripada orang kaya itu, dan ketika dia membaca dan bunyi daripada surat itu, siapa yang mendapatkan foto daripada anak ini, dialah yang menjadi ahli waris daripada seluruh kekayaan daripada saya. Lalu foto itu atau surat itu dibawa oleh perempuan ini ke pemerintah. Dan pemerintah mengalihkan seluruh harta kekayaan daripada orang kaya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah kehidupan saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memiliki Kristus sebagai anak Allah yang hidup itu, kita menjadi ahli waris daripada janji-janjinya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahkan di dalam Roma di situ dikatakan, kamu disebut sebagai anak Allah dan ahli waris daripada janji-janji Allah. Tuhan sudah mempercayakan firman-Nya kepada kita. Di dalam firman-Nya terkandung janjinya
terkandung aturan-aturannya, terkandung perintah-perintahnya, terkandung larangan-larangannya yang telah dipercayakan kepada kita. Tetapi kadangkala sebagai manusia kita mengabaikan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman ini menyadarkan kepada kita, setelah kita dipercayakan firman itu, setelah kita dipercayakan Injil kerajaan Allah itu, maka kita pun memiliki kelebihan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu tanggung jawab saya dan saudara sekarang bagaimana harta yang dipercayakan kepada saya dan saudara itu, Injil keselamatan itu, firman itu dibagikan kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat mengalami kasih Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga menjadi ahli waris bersama-sama dengan saya dan saudara. Sehingga mereka juga menjadi anak-anak Allah sebelum mereka dipanggil pulang daripada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kelebihan orang yang percaya yang diberikan oleh Allah yang harus membuat kita merendahkan hati dan tetap setia sampai pada akhirnya? Hal yang kedua adalah bahwa Allah membenarkan kita dengan cuma-cuma. Ini adalah suatu pembenaran yang luar biasa, suatu identitas yang luar biasa. Orang yang percaya kepada Tuhan walaupun sebanyak apapun dosanya, yang seharusnya dimurkai, dijatuhi hukuman yang sangat berat, tapi Allah membenarkan kita secara cuma-cuma, dengan cuma-cuma. Membenarkan itu berarti membuat benar, membuat kita terhindar daripada hukuman. Kalau saudara pernah lihat di media sosial sekarang ada suatu acara yang namanya pembagian uang secara gratis, secara cuma-cuma ya. Jadi ya seperti itulah keselamatan. Di mana kita menerima keselamatan sebagai hadiah yang cuma-cuma, yang tidak bisa kita usahakan secara secara usaha kita atau secara kebaikan kita melakukan amal ibadah dan lain sebagainya. Nah, Rasul Paulus ini kalau sudah baca di Roma pasal yang pertama, yang kedua, kita sudah belajar bagaimana kefasikan, kebejatan manusia, dan juga masuk ke pasal yang ketiga di mana ada kesombongan daripada orang Yahudi, orang-orang yang menganggap bahwa melakukan kegiatan agama dapat membuat mereka berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidup kita, kita dibenarkan secara cuma-cuma. Karena pada waktu seperti yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib, sudah selesai atau tetelestai atau sudah genap, artinya bahwa segala hutang dosa kita, segala tuntutan daripada kuasa kegelapan sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib bagi kehidupan saya dan saudara. Dan yang sangat luar biasanya di dalam kehidupan kita, Allah membenarkan kita manusia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan pelanggaran, yang penuh dengan dosa, sehingga kita memiliki kelebihan daripada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Nah, apa yang menjadi respon saya dan saudara ketika mendengar firman ini? Itu menyadarkan kita bahwa Allah membenarkan kita dengan cuma-cuma. Itu sebenarnya membuat kita harus lebih bersemangat lagi menjalani hidup ini. Itu sebenarnya mengurangkan kita untuk tidak komplain terus terhadap hidup ini, untuk tidak melihat hidup kita dengan selalu menghakimi hidup kita dan juga menghakimi orang lain. Itu sebenarnya ketika kita menyadari akan kasih karunia Allah, hidup yang cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa hidup ini hanya cuma-cuma, bahkan kita dibenarkan secara cuma-cuma, marilah kita juga membagikan kebenaran ini, membagikan kasih Allah yang besar ini kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada siapa saja yang belum mengenal Tuhan sebagai satu-satunya pemberi kehidupan yang kekal. Bahkan kalau kita tidak hati-hati di tengah pandemik ini,
Di tengah situasi yang sulit ini, kita bisa terjebak dan juga kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, bahkan juga oleh intimidasi. Memang secara manusia itu adalah hal yang wajar. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, mengikuti Kristus itu tidak semuanya kita berjalan dengan baik-baik saja. Kadang kita mengalami masa-masa yang sakit, kekurangan, bahkan juga kematian yang datang. Tetapi yang luar biasanya bahwa kita mempercayai Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang memegang kendali atas hal-hal yang terbesar di dunia ini. Bahkan juga hal-hal yang paling kecil dia mampu mengendalikannya. Nah, Rasul Paulus ketika dia menasihati Timotius, dia berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apakah harta yang indah yang Paulus maksudkan itu? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 14 itu, yaitu Injil yang diberikan, firman Allah yang begitu berkuasa yang membebaskan orang. Itulah harta yang terindah. Bahkan Raja Daud berkata, firman itu seperti emas tua yang bernilai sangat berharga, yang melebihi manisnya daripada madu. Itulah kekuatan firman Allah. Jadi Paulus benar-benar mendorong Timotius untuk memelihara hal itu. Memelihara artinya tidak menyia-nyiakan apa yang dipercayakan. Jangan membiarkan hal itu direbut oleh hal yang lain. Artinya jangan alihkan pikiran kita dari hal yang paling berharga itu. Saudara masih ingat cerita apa yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu? Jangan sampai hidup kita ini menjadi percuma ketika kita menghidupi anugerah Allah yang diberikan kepada saya dan saudara. Seperti jangan sampai Tuhan melihat kita dari atas seperti yang saya ceritakan, memukul-mukul dadanya lalu berkata, percuma aku mengorbankan anakku kepada orang yang seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari kelebihan kita, bahwa Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada saya dan saudara, Tuhan memilih kita, membenarkan kita dengan cuma-cuma, maka kita dapat memuliakan Allah dengan segala kehidupan kita, dengan segala apa yang kita lakukan. Pada suatu hari ada suatu kejadian di Indonesia, yaitu seorang anak dibunuh oleh seorang pembunuh, dan bapaknya sangat marah ketika dia mendengar hal itu, dan polisi berusaha mencari pembunuh itu dan mereka menemukan pembunuh itu. Lalu dipanggillah orang tua dari anak yang dibunuh ini dan dia menangis melihat pembunuh itu dan dia berkata, saya mengampuni orang ini, tetapi biarlah dia dihukum seadil-adilnya. Dia adalah orang Kristen yang baik. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan hal itu yang baik yang dia lakukan, ya memang hal itu yang dia lakukan hal yang sangat baik. Dia mengampuni si pembunuh itu dan dia berkata, biarlah menghukum dia seadil-adilnya. Tetapi mari kita berpikir saudara, pernahkah saudara melihat ada seorang bapak yang mungkin ketika anaknya dibunuh lalu datang kepada pembunuh ini dan dia berkata, jangan hukum dia, biar aku saja yang dihukum. Tentu tidak ada kan? Tentu jarang sekali kita melihat hal itu. Atau kita mungkin berpikir lebih dalam lagi. Adakah seorang bapak yang datang kepada pembunuh lalu berkata, jangan memasukkan dia ke penjara. Dan juga biarkan aku yang dimasukkan. Dan hal itu aku mau mengangkat dia menjadi anakku. Tentu itu adalah hal yang sangat gila di depan mata manusia secara manusia kalau kita melihatnya. Lalu kita berpikir lebih lagi. Adakah seorang bapak yang datang kepada pembunuh lalu dia berkata, jangan menghukum dia, biar aku yang dihukum. Dan juga aku mau mengangkat dia menjadi anakku. Dan sekali lagi aku mau menjadikan dia sebagai ahli warisku. Tentu tidak ada. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia tidak saja mengampuni kita. Dia tidak saja melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Tapi dia berkata, biar aku yang menanggung hukuman dosanya di atas kayu salib. Lalu dia berkata, setelah dia menanggungnya, aku mau mengangkat dia menjadi anakku. Lalu bukan hanya sebagai anak saja, aku mau mengangkat dia menjadi ahli waris daripada segala yang kupunya. Itulah kelebihan atau suatu berkat yang besar yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus, termasuk saya dan saudara. Kita tidak lebihnya daripada pembunuh itu. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan dan pelanggaran. Dan secara manusia tidak mungkin Allah membenarkan kita karena pelanggaran itu. Tetapi Allah yang penuh kasih dan penuh kemurahan, dia membuat kita dibenarkan oleh karena kematiannya di atas kayu salib. Lalu bukan hanya itu saja, dia mengangkat saya dan saudara menjadi anaknya. Lalu bukan hanya itu saja, dia mau memberikan warisan yang luar biasa yang dia berikan kepada saudara. Nah, apa yang kurang saudara di dalam kehidupan kita? Masih maukah kita menyia-nyiakan kehidupan, waktu yang diberikan, tenaga, talenta, bahkan apapun yang kita berikan untuk hal-hal yang tidak berguna? Oleh sebab itu pada hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih bersemangat lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan meskipun di tengah situasi yang sulit ini. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, siapapun kita yang berkeluarga, yang masih muda, yang kuliah, yang sekolah. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita punya kelebihan yang diberikan oleh Allah di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang besar. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena identitas kami pada hari ini. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah dan memberikan warisan kepada kami, mewarisi janji-janji Allah. Meskipun dalam situasi yang sulit ini kami tidak takut, karena kami telah mempercayakan hidup kami kepada Engkau, Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.